wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semuanya. Siang. Tetap semangat ya teman-teman. Selamat pagi. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat saya beserta Ibu Kepala Sekolah yang bersedia hadir pada diseminasi budaya positif saya hari ini. Saya bacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian perkenalan dari CGP dan sambutan dari Kepala Sekolah. Kemudian kita masuk ke pemaparan CGP, kemudian penutup. Nah, untuk pertama-tama sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa. Saya mohon bantuannya untuk Bapak Malik SPD SD untuk membacakan doa. Terima kasih Pak Malik atas waktunya. Selanjutnya kita masuk kepada pembukaan kita, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menyaksikan membersamai diseminasi budaya positif oleh Ibu Maslita sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang disampaikan oleh CGP ini mampu menjadi bahan referensi kita, menjadi semakin baik, menjadi semakin hebat guru-guru SD 67 Singkawang, dan menjadi semakin kuat persatuan kita. Jadi Ibu ucapkan terima kasih karena telah membersamai kawan-kawan kita, tetap mendukung kawan-kawan kita di sini, tetap tim seperti inilah yang Ibu mau, tim solid seperti ini, tim kompak seperti ini. Dalam keadaan apapun kita harus selalu saling menguatkan dan menyayangi satu sama lain. Tidak banyak budaya positif merupakan suatu hal yang perlu kita tanamkan dan kita lestarikan di sekolah kita, menjadi salah satu bagian kita sebagai seorang pendidik, dan itu mungkin menjadi alasan kuat kita menjadi guru yang hebat di masa yang akan datang, menerapkan budaya positif ini. Dan sebagai CGP, Ibu harapkan mampu mengimplementasikannya kepada peserta didiknya. Itu saja pesan Ibu. Mungkin itu saja dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas kata sambutannya dan juga motivasinya untuk saya dan rekan-rekan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke acara perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Walaupun kita sudah satu sekolah, izinkan saya perkenalan kembali untuk membuka acara kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Mas Rita SPD SD, saya CGP Angkatan 11 Kota Singkawang. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya saya perkenalkan juga, berikut adalah tim saya, Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Dede Yeti Suminar MPD. Kemudian Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Devi Zugiantari SPD SD. Nah,
kita masuk ke pertanyaan pemantik. Kita tinggal setuju atau tidak setuju saja Bapak Ibu atas 3 pernyataan pemantik ini. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah mendisiplinkan anak itu perlu menggunakan hukuman? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Saya tampung dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Jadi kita memberi hukuman positif nih, baca atau Setuju. Setuju. Oke, saya tampung. Kemudian yang ketiga, ada penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan penghargaan ini? Setuju. Setuju. Ini 3 setuju saya tampung atas pertanyaan pemantik kita pada hari ini. Nah, nanti kita akan kupas di slide berikutnya. Cekidot. Ya, kita cek dulu ya. Lanjut kita ke konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kemudian kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Oh maaf, saya salah tulis ini. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru. Ketujuh ada keyakinan kelas. Kemudian kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini berkaitan dengan nantinya tentang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan tahap perkembangan, kemudian sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan tadi itu profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 kan Bapak Ibu sih pasti sudah mahirlah tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa saja itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat keresahan bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini sebenarnya miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi kita ternyata ini yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita tanpa kita sadari. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Banyak di sini ada yang stimulus responnya saya bisa apa itu ya, menguasai orang lain. Tapi dalam teori di stimulusnya dia begitu, di teorinya bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya banyak juga itu stimulus respon lainnya. Ada beberapa ya Bapak Ibu. Kita masuk ke disiplin positif. Apa sebenarnya itu disiplin positif? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina ya bacanya, yang berarti belajar. Jadi disiplin yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, Bapak Ibu. Jadi tanpa reward, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Di situ tadi kita berkaitan dengan pertanyaan pemantik kita pada tahap pertama tadi di awal-awal. Bapak Ibu mungkin saya juga dahulu juga begitu.
karena belum mengetahui tentang teori-teorinya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang konsepnya. Oh, ternyata memberi reward itu tidak mendidik. Oh, ternyata ancaman atau hukuman itu tidak bisa membuat disiplin anak. Nah, gitu. Jadi sebagai seorang pendidik itu tujuan kita kan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari dalam dirinya sendiri, berarti muncul dari kesadaran diri ya Bapak Ibu, bukan atas paksaan, intimidasi dari dewan gurunya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, jadi netral. Nah, apa nilai-nilai yang kita sepakati? Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya ada IBO Primary Years Program PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada saya ambil contohnya keterampilan hidup, life skill. Nah, di life skill di sini isinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri atau kebahagiaan diri. Mungkin saya rasa sih kita Bapak Ibu semua di sini sudah mempunyai life skillnya yang luar biasa. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Apa itu dia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keinginan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi itu memang kebutuhan dasar kita. Jadi keperluan kita yang tidak bisa kita indahkan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, yang kebutuhan berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, kemudian diakui, didengar. Ada 5 kebutuhan ini. Kemudian ada kebebasan yang isinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, terakhir ada kesenangan. Jadi kita harus bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Itu wajib yang kita miliki sebenarnya. Jadi kalau ada satu saja yang hilang, mungkin perilaku kita akan berubah. Ya kan? Contohnya misalnya kita kehilangan kesenangan nih. Jadi setiap kawan tuh buat lawakan gitu kan, jadi tidak lucu, tidak ada sifat humornya kita, tidak tertawa kita tuh. Ya kan Bapak Ibu kan? Iya, perlu itu. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Motivasi ini ada ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang ekstrinsik itu bisa menghindari ketidaknyamanan. Jadi karena nggak enak nih dengan si ibu kepala sekolah misalnya, aku datang awal terpaksa nih karena nggak enak nih sama ibu kepala sekolah gitu kan. Kemudian ada yang untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, misalnya dari siswa. Jadi, Bu, saya ini pengen lah jadi ini biar dapat hadiah dari ibu, gitu tadi. Itu yang ekstrinsik. Nah, sebenarnya motivasi yang terbaik itu sebenarnya intrinsik. Jadi kita menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya kita lebih kepada menghargai diri kita sendiri.
tidak karena mengharapkan pujian dari orang lain. Oke, nah hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, apa itu? Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid datang terlambat, berdiri di depan kelas, hukuman kan, tanpa kita rencanakan. Ternyata kita tuh sudah mengacu kepada hukuman. Murid tidak akan tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hanya semaunya guru mengatur kejadian itu. Bersifat satu arah, artinya tidak memperdulikan apa pemikiran dari siswa kita. Berupa hukuman fisik, bisa juga Bapak Ibu. Jadi yang selama ini mungkin, tapi guru sini sih saya rasa tidak pernah melakukan. Dari sekolah sana ya Pak Adit. Ada mungkin yang melakukan berupa hukuman fisik. Nah, kemudian konsekuensi, rencana artinya. Konsekuensi itu berarti disepakati dulu. Oke, anak-anak, bagi yang buang sampah sembarangan, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita membuat konsekuensi bersama anak-anak. Kemudian murid tetap dibuat merasa tidak nyaman, karena apa? Karena sebuah keharusan, bukan dari kesadaran diri dia sendiri tadi. Kemudian sikap guru selalu memonitor guru. Guru saling memonitor guru. Pak Malik gini. Nah, jadi kita sesama guru saling mencurigai, tidak baik. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini sebenarnya yang harus kita lebih dalami lagi Bapak Ibu, karena ini akan mengarahkan anak. Dia mempunyai kemandirian dan bertanggung jawab atas tingkah lakunya sendiri. Jadi dia bisa membuat apa hukuman untuk dirinya sendiri, tapi tanpa intimidasi dari kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kalau dari 5 ini Bapak Ibu merasa yang mana? Teman, Pak Adi teman. Yang lain, manajer. Bu Umi, teman. Kalau Pak Andi kira-kira apa? Mau posisikan diri? Teman. Ya, lebih banyak ke teman ya. Kalau Pak Malik? Pemantau. Nah, kalau Ibu Kepala Sekolah terhadap kita sebagai guru, kira-kira ini sama dong ibunya kan? Manajer. Jadi ada beberapa ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk yang misalnya kasus saat melaksanakan upacara bendera, ada beberapa siswa tidak berpakaian lengkap. Ini kasusnya. Nah, dalam posisi guru sebagai penghukum, pasti akan memberikan hukuman apa? Contohnya saya ambil membuat barisan tersendiri. Sering terjadi ini kan Bapak Ibu? Betul. Tapi tidak di sekolah ini. Ya. Kemudian ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimana dia bersikap? Sudah beberapa kali diingatkan setiap pelaksanaan upacara harus menggunakan seragam lengkap. Jadi seperti mengintimidasi. Kemudian ada guru yang berposisi sebagai teman. Tadi banyak yang memilih teman. Jadi makanya ikuti peraturan sekolah. Kan nasihatnya begitu biasa. Tolong bantu Bapak Ibu ya, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi. Mungkin anak akan rasanya. Kemudian ada yang sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu juga konsekuensinya. Nanti tolong dilengkapi atribut upacaranya. Jadi arah, tapi ngasih arahan, tapi ada kemarahan sepertinya. Jadi murid agak-agak dilema. Yang kelima itu manajer. Dari manajer ini sebenarnya kita memang butuh sifat sebagai posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena dia akan menggali apa yang masalah yang dihadapi siswa. Contohnya, apa kau tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki dirimu? Nah, dari 5 jawaban dari kasus yang pertama ini,
Menurut Bapak Ibu, jadi sekarang kira-kira kita harusnya di posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Manajer. Iya, setuju saya. Jadi alangkah lebih baiknya kita pada posisi manajer. Jadi kita lebih bisa menggali anak-anak tanpa memberikan hukuman, tapi tetap menyadarkan mereka dari diri sendiri. Nah, di sini ada posisi counter, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu tuh posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Dari 5 tadi. Ada Iya. membuat perasaan bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Pemantau. Pemantau. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Benar, manajer. Mantap ini Bapak Ibu. Ayo kamu harus melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru ya. Iya, benar. Kamu tidak akan mendapat nilai yang baik jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Jadi alhamdulillah ya, baru beberapa slide gitu Bapak Ibu. Salut saya sangat salut. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ada yang bisa bantu saya? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Coba siapa kira-kira? Boleh dipikir-pikirkan dulu Bapak Ibu. Oh, saya ini biasanya kalau di sekolah ini apa ya? Biasanya kita kebiasaan dengan peraturan kelas. Tapi kok sekarang muncul ada yang namanya keyakinan kelas. Padahal rasanya mirip-mirip loh artinya kan? Intinya tentang peraturan kelas. Kalau kita memandangnya secara mata kasar. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, apa kira-kira perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bisa? Apa Pak? Kalau keyakinan ini terkait dengan keikhlasan dan peraturan ini sifatnya pasti memaksa. Nah, terikatnya seperti itu. Iya. Luar biasa jawabannya. Ada yang mau menambah Kak? Cukup. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Ini ada contoh posternya, jadi bisa kita contoh untuk di dalam kelas kita. Tapi saya lihat sih di dalam kelas Bapak Ibu sudah full. Semuanya kan keyakinan kelasnya. Oke. Ciri-ciri atau harusnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, yaitu umum untuk semuanya, gitu kan? Dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini wajib Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, memang intinya semua warga sekolah atau warga kelas itu, khususnya warga kelas ya, kalau kita membuat keyakinan kelas, dilibatkan saat membuat keyakinan. Kenapa? Karena di sini curah pendapat kita akan mendengar. Oh, saya maunya ini Bu, begini Bu. Jadi kita tampung sebagai guru. Nah di sini makanya kalau membuat keyakinan kelas itu sekarang jangan panjang-panjang, jangan dilarang duduk di atas meja, sudah tidak zaman lagi. Jadi sudah duduklah pada bangku masing-masing atau duduk di tempatnya. Lebih kepada kalimat positif tadi kan dibuat dengan pernyataan positif. Sudah tidak ada kata lagi dilarang, jangan, itu sudah kita mulai buang. Contohnya tadi ada nih di kelas 3 saya ambil punya Pak Andi nih contoh. Keren sekali nih beliau buat. Ada hormati guru umum. Kemudian ada tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus
proses belajar. Jadi lebih singkat, tapi anak-anak tahu maknanya apa. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Nah, di sini kita perlu segitiga restitusi dalam menangani siswa. Jadi tadi berdasarkan kasus yang pertama tentang keterlambatan tidak mengikuti upacara itu, kita perlu melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Nah, kalau menstabilkan identitas, apa ini? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu prinsip utamanya untuk menstabilkan identitas. Bagaimana kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak? Bisa saja berbuat salah itu wajar, nak. Kalimat yang kita bisa gunakan. Atau tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Nah, jadi kita menstabilkan emosi siswa terlebih dahulu. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi bersama untuk menyelesaikannya. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini hanya beberapa contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak pada saat melakukan kasus. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bagaimana itu Bapak Ibu? Itu adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, dari sini anak-anak akan menceritakan awal mula kronologi kejadiannya begitu, kan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah lagi dari ini, bukan? Nah, nanti dia bercerita tuh terpancing emosinya. Iya Bu, si A begini dan saya. Dari sini kita akan tahu, oh ternyata duduk perkaranya itu seperti ini. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan kamu pasti merasa bangga karena telah melindungi yang penting buat kamu sendiri. Nah, jadi digali dulu. Nah, terakhir yang ketiganya itu menanyakan keyakinan. Nah, itu teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oke, secara intrinsik. Nah, apa? Kamu sudah tahu keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang baik menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kelak? Nah, di situ kita menggali lagi berdasarkan keyakinan kelas yang tadi itu yang sudah kita buat. Ya Bapak Ibu begitu. Tapi saya yakin sih Bapak Ibu udah sangat mahir soal ini. Nah, ini berikut saya tampilkan contoh saya sih Bapak Ibu. Oke, kita tadi Ibu mendapat laporan dari berwarisan menceritakan ada apa? Semua orang itu memang benar melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu mencoba-coba dihubungi dengan kenapa? Coba kamu ingat apa keyakinan kelas yang pernah kita buat? Kira-kira bisa tidak kamu melakukan itu? Kalau dari sini kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah kamu kesana? Kalau siapa? Ya, diharapkan tidak berulang kembali seperti ini. Ya.
mencoba menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, berikut ada contoh yang kedua. Ya. Ibu hari itu dapat laporan dari teman-teman. Katanya Alia masuk suami kita, Alia ceritakan ada apa. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu buang sampah sembarangan. Malas ketemu kamu kamu ingat gak yang kita bahas yang pernah kita sepakat dulu? Ada titik bulu masuk ini Iya kita. Kalau di sini apa yang Alia akan lakukan setelah ini? bukan manajer. Ya, ini yang kedua ya Bapak Ibu itu, jadi ternyata enak juga ya setelah kita menggunakan segitiga restitusi itu begini ya rupanya. Jadi kita tuh sebenarnya tidak perlu repot-repot memikirkan hukuman yang akan kita lakukan ke anak. Bagaimana cara kita untuk membuat mereka sadar? Nah itu tidak perlu repot-repot lagi kalau udah ada segitiga restitusi, dia ngaku sendiri. Jadi ibarat kalau sebenarnya kalau pencuri diterapkan segitiga restitusi mungkin bisa kali ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih mudah polisi dan kemudian penjara pun mungkin akan sepi. Jadi udah ngaku, udah capek-capek polisi nanya-nanya Bapak Ibu. Nah ini oke. Nah ini saya minta testimoni ini Bapak Ibu. Alia, setelah kita melakukan praktek tadi, apa yang Alia rasakan? Senang bisa Yang dulu, terima kasih. Jadi dia tuh kayaknya lebih lega ya Bapak Ibu. Nah ini jadi anak-anak itu lebih lega. Ternyata saya tahu ada salahnya. Jadi Bapak Ibu boleh praktekkan ini di dalam kelas. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah sih sebenarnya melaksanakan ini di dalam kelas Bapak Ibu. Oke, kemudian penutupnya saya hanya dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Terima kasih, ini pemaparan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi belum selesai Bapak Ibu ini. Di sini ada sesi berdiskusi yang saya siapkan. Kira-kira mungkin ada masukan atau tanggapan apa begitu untuk kemajuan proses pembelajaran saya sesungguhnya. Saya silakan kepada Bapak Ibu saran dan kritik, mungkin ada yang ingin kita tukar pendapat, saya persilakan. Kesimpulan dari ibu-ibu ini ada intimidasi. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa pendapatnya atau masukan untuk saya lah untuk materi ini, kira-kira ya lebih baiknya saya bagaimana, ada kurangnya, atau mungkin ada yang ingin kita tukar pendapat tentang Bu, materi yang sebelah sana tadi itu maksudnya apa ya? Nah gitu. Ada, oke. Silakan Bu Silvi. Positif. Terima kasih kepada Ibu Mas kita yang telah
telah memberikan waktu untuk berdiskusi bersama di ruangan ini. Menarik sekali pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Mas Rita. Cuma di sini mungkin saya agak sedikit bertanya, Bu ya, boleh ya? Silakan. Saya ingin diulangi materi pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Bu, minta tolong Ibu Mas Rita buka slide-nya. 5 kebutuhan dasar manusia. Iya Bu, iya Bu Rita, terima kasih. Di sini kan ditulis Bu Mas Rita menuliskan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di kebebasan Ibu Mas Rita mampu mengendalikan diri mengendalikan arah diri. Di sini saya ingin Ibu memaparkan sedikit tentang bagaimana mengendalikan arah diri. Jadi karena ini kan terkait kita sebagai pendidik, terus terang Bu Mas Rita, saya orangnya labil, lebih ke emosi. Jadi di sini bagaimana saya diberi kebebasan mampu mengendalikan diri saya, menghilangkan menghilangkan paling tidak mungkin bagaimana ya, mengontrol diri. Itu saja sih Bu, itu saja yang mungkin minta bagi pendapatnya, berbagi pengalaman. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Silvi, pertanyaan yang luar biasa. Saya rasa ini memang menjadi pertanyaan kita juga sebagai guru lainnya. Nah, untuk kebebasan ini artinya apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Artinya kita bisa mengelola emosi kita sendiri. Jadi terlepas dari bagaimana pandangan teman-teman sejawat. Contohnya misalnya kita di posisi di dalam sekolah kan Ibu. Jadi kalau misalnya teman tidak mau melakukan hal yang positif seperti ini, jadi kita bebas nih. Oh aku nih pengen berubah. Jadi aku mulai dari diriku sendiri. Terserahlah mereka mau ngomong apa. Jadi kita memposisikan diri kita seakan acuh terhadap omongan orang, tapi tetap terkendali ke arah yang lebih baik sambil kita menularkan hal positif kepada teman-teman. Jadi mungkin kita memulai dari diri kita sendiri. Memang mengontrol emosi itu sangat susah ya Ibu Silvi. Tapi memang apa ya, kalau saya juga belum terlalu berpengalaman. Sebenarnya Ibu Silvi udah lebih guru yang senior, jadi mungkin kontrol emosi Ibu Silvi itu sudah dari rank 90 ke 100 saya kasih 97. Terima kasih. Jadi tepuk tangan untuk Bu Silvi. Jadi kalau saya tadi begitu Bu Silvi, jadi kita lebih baik memfokuskan diri kita atas tujuan apa yang akan kita lakukan, terlepas dari omongan teman atau lingkungan, tapi di dalam pelaksanaan itu tetap kita berniat menularkan, begitu sih. Saya rasa cukup dari saya. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Mas Rita. Masukan yang baik juga untuk saya ke depannya supaya lebih bisa mengontrol diri ke arah yang mungkin ke arah yang lebih positif. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Silvi. Pertanyaan yang super. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Jadi saya mau Perkenalkan dulu dirinya Pak. Oh ya, nama saya Andi Aliandi, guru kelas 3 yang Ibu puji tadi. Jadi di sini yang ditanyakan tadi tentang yang segitiga restitusi, apakah itu bisa diterapkan di semua kelas? Karena kan kelas-kelas yang udah tinggi, cara dia menyembunyikan perasaannya kan itu lebih dalam lah dari yang kelas-kelas yang lebih rendah. Jadi kayak kita memanipulasi data kata-kata untuk menggali apa perasaan mereka kan
kayaknya kelas tinggi itu udah susah lah karena mereka pandai menyembunyikan perasaannya kan. Nah itu tuh bagaimana kita menghadapinya. Sekian. Pertanyaan yang juga super. Jadi kalau di dalam perhotelan mungkin ini pertanyaan bintang 5. Jadi Bapak Ibu, itu sebenarnya masalah memang yang kita hadapi. Jadi dari kelas 1 sampai kelas selanjutnya, baik itu SMA lebih parah lagi Bapak Ibu. Mungkin di kelas 1 anak-anak masih di tahap seperti betul-betul dasar, jadi mudah untuk menggalinya. Dengan sedikit kata aja mereka mungkin sudah terpancing untuk membicarakan apa maksud hatinya. Tapi kalau untuk mulai, mungkin contohnya Pak Andi tadi bilangnya di kelas 3 ya Pak ya, agak sulit. Kelas tinggi, nah, kelas tinggi untuk menerapkan segitiga restitusi sebenarnya mudah juga Pak. Tinggal tadi itu pertanyaan penatik yang kita gunakan itu. Jadi makanya di dalam segitiga restitusi tadi itu menstabilkan identitas. Itulah yang memang kunci utama sebenarnya Pak, menstabilkan identitas. Nah dalam menstabilkan identitas itu kan kita kasih support dulu nih. Nah misalnya ya Bapak pun tahu, Bapak dulu juga pernah kayak gitu. Tapi bukan berarti Bapak membenarkan nih yang seperti ini. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah misalnya menutup diri. Coba. Nah dari situ itu biasanya anak-anak kalau sudah mendengarkan kata-kata seperti itu mungkin akan lebih tenang. Dalam artian apa? Oh biasanya nih anak-anak pasti mikirnya kayaknya Pak Guru ini tidak marah dengan saya kalau saya mengakui kesalahan saya. Nah begitu kan? Jadi mungkin dia lebih terbuka. Setelah saya akan cerita. Karena sebagai contoh Pak, saya pernah mengalami banyak kasus yang saya tangani semenjak saya jadi guru. Jadi mungkin kasus-kasus ini lumayan berat ya Pak yang untuk ditangani. Jadi dari kasus pencurian di tingkat SD memang rasanya sepele, tapi kalau tidak kita tindak lanjuti maka ini akan menjadi hal yang besar nanti. Nah, memang perlu segitiga restitusi ini di dalam penerapannya. Tapi alhamdulillah bisa tergali. Jadi saya rasa mungkin kita lebih dipancing guru ini membuat kalimat-kalimat yang memancing anak-anak untuk mengakui hal yang mereka rasa pendam gitu. Gitu ya Pak Andi, kira-kira bagaimana? Nah, terima kasih Pak Andi untuk pertanyaan super. Berikutnya, mungkin ada lagi masukan atau baik, akan Ibu bergerak bahwa Bapak Ibu segitiga restitusi ini dari kelas berapapun itu bisa kita lakukan dan memang harus kita lakukan. Mau seperti apa cara kita tergantung dari kita lagi yang mengolahnya. Jadi apapun itu masalahnya kita gunakan segitiga restitusi agar dia menjadi kembali kepada dirinya sendiri. Mau dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, apapun itu gunakan segitiga restitusi. Baik pun di rumah kita, anak-anak kita gunakan segitiga restitusi lebih baik agar dia menyadari apa kesalahan dia dan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri untuk lebih bertanggung jawab. Seperti itu tadi akan saya praktekkan seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih, itu saya Purwan sebagai kepala sekolah Ibu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semuanya gunakan segitiga restitusi dalam keadaan apapun untuk anak didik kita baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Gitu. Terima kasih. Tangan dulu untuk saya berterima kasih Ibu karena sudah menambahkan dan memberi penguatan atas kasus yang mungkin kita alami nanti. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan-pertanyaan? Tidak ada? Atau mungkin ada yang ingin menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini?
menarik dari teman-teman dari kegiatan kita hari ini? Baik. Silakan Pak Malik mungkin ingin bertanya. Silakan Pak Malik kalau ingin bertanya. Baik, saya rasa kita tarik masih ada teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan dari Rumah Cerita Umi Rudiani mengajar di kelas 2. Nah, di sini Rumah Cerita dalam memaparkan ya desiminasi budaya positif sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Semoga kita sebagai guru dapat menerapkan keyakinan kelas, habis itu bisa menggunakan kalau ada masalah, nah itu bisa menggunakan segitiga restitusi, dan kita bisa bisa menjadi guru di posisi manajer tadi. Semoga kita dapat di besi itu ya Pak Ibu. Oke, sangat bagus sekali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Rita. Terima kasih Ibu Umi atas masukan dan tanggapan untuk kegiatan kita hari ini. Semoga memang kita berdoa bersama untuk menjadi guru yang lebih baik. Tentunya memang lebih ke posisi kontrol tadi yang manajer. Jadi kita bisa menguasai anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Baiklah, saya rasa saya minta tolong Pak Adil lah kayaknya ini membuat kesimpulan. Dipersilakan Pak, mungkin Bapak bisa mengucapkan sepatah dua patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rita. Perkenalkan saya Edi Tanubas, guru olahraga kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya pikir udah semua ya yang disampaikan di sini. Jadi terkait 5 kebutuhan dasar manusia ini saya pikir cuma 4 tadi, ternyata 5. Jadi berarti memang ilmu saya agak kurang gitu ya. Kemudian pada yang dari segitiga restitusi itu saya yakin juga udah di sini waktu saya supervisi juga hampir semua guru sudah melaksanakan terkait segitiga restitusi itu. Kemudian terkait ini posisi kontrol, saya rasa itu udah sampai juga di sini. Nanti kita ngetik udah sampai. Kemudian terkait ini juga bertahan hidup. Jadi perlu kita tekankan di sini juga Bapak Ibu. Jadi kita namanya hidup ini kan perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan sama kesehatan. Jadi sebisa mungkin memang kita yakini lah. Kita juga tiap bulan udah bayar BPJS kan. Jadi sebisa mungkin diklaim. Sayang kalau udah diklaim tuh. Terkait juga itu perihal kebebasan ya. Jadi ini juga saya kaitkan dengan kurikulum. Jadi jangan merasa kurikulum merdeka ini merdeka mengajar, tidak seperti itu. Tapi kita merdeka yang memang memerdekakan siswa untuk memilih apa yang mereka pilih. Itu benar untuk saya Bapak Ibu. Super. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus luar biasa. Sekali lagi saya minta aplaus 3 kali untuk kita semua guru-guru yang luar biasa. Keren sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penguatan yang diberikan dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kita dapat menjadi guru-guru yang memang membudayakan positif di sekolah kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya, dan kita bersama-sama mari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai penutup kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam